Saat sedang bekerja sambil mengenakan cincin kawin pemberian suami, seorang pelanggan tiba-tiba memegang tanganku dan berkata, "Tunggu, dari mana ibu mendapatkan cincin ini?" Usiaku tahun ini 62 tahun, tinggal di sebuah gang kecil di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Di usia seperti ini, orang lain biasanya sudah memiliki sudut rumah yang damai. Pagi hari bisa santai ke pasar, sorenya duduk di teras sambil minum teh menanti anak cucu datang berkunjung. Tapi aku berbeda, aku masih bekerja setiap hari seperti saat masih muda. Pagi hari aku berdiri di konter tester makanan di supermarket. Malamnya aku pergi ke warung Tegal dekat terminal untuk membantu mencuci piring. Banyak orang yang melihatku merasa kasihan, tapi ada juga yang menggelengkan kepala, berkata, "Sudah tua kok masih bekerja keras." Tetapi, bagaimana orang luar bisa mengerti, ada kesulitan yang tidak bisa dilepaskan hanya karena kita ingin melepaskannya. Suamiku, Pak Budi, sudah dirawat di Panti Reda lebih dari 10 tahun ini. Dulu, beliau adalah orang yang sangat baik hati. Begitu baiknya hingga siapapun yang meminta tolong pasti akan dibantu, siapapun yang mengeluh susah pasti akan tersentuh hatinya. Kebaikan hatinya itu dulu membuatku jatuh cinta, tetapi belakangan ini seringkali juga membuatku sedih. Karena terlalu baik, beliau tidak bisa menyimpan harta apapun untuk istri dan anak. Saat beliau jatuh sakit, semua beban keluarga jatuh di pundakku. Aku tidak menyalahkannya, terdengar kejam jika aku berkata begitu. Tapi jika dibilang hatiku tidak pernah merasa sedih, itu juga tidak benar. Seorang perempuan tua sepertiku, setiap hari berpanas-panasan, kehujanan, mencari uang receh demi receh untuk membayar biaya obat, biaya panti, dan biaya makan. Seringkali saat pulang ke rumah, aku hanya bisa duduk termangu di depan pintu, bahkan tidak punya tenaga untuk melepas sandal. Aku punya seorang anak laki-laki bernama Agung. Dia sudah menikah dan tinggal terpisah selama beberapa tahun. Dia dan istrinya tinggal di Bekasi, bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik mebel. Sesekali di akhir bulan, Agung mengirimiku uang sekitar 2 atau 3 juta rupiah, sambil terus-menerus meminta maaf karena tidak bisa membantu lebih banyak. Aku tidak pernah menyalahkan anakku. Sebagai orang tua, mana tega aku menuntut anak-anak yang juga sedang berjuang keras di tengah hidup ini. Aku hanya berpesan padanya untuk menjaga istri dan anaknya, sementara aku dan ayahnya, kami akan menjalaninya sebisa kami. Aku berkata begitu bukan karena sombong, tetapi karena aku mengerti bagaimana rasanya saat di dompet hanya tersisa beberapa lembar uang kecil, tetapi harus tetap tersenyum tegar. Selama puluhan tahun menjadi seorang istri, hal paling berharga yang pernah diberikan suamiku bukanlah rumah, bukan juga perhiasan emas yang disimpan, melainkan sebuah cincin kawin emas tua dengan ukiran 2 ekor ikan yang saling melingkar. Cincin itu tidak besar, tidak berkilauan. Jika dilihat sekilas, bahkan tampak lebih kuno daripada model-model cincin di toko emas sekarang. Tetapi bagiku, cincin itu lebih berharga dari apapun yang ada di rumah. Di hari pernikahan kami, Pak Budi memegang tanganku, dengan hati-hati memasangkan cincin itu di jari manisku, lalu berkata dengan suara yang bergetar namun tulus, "Ibuku berpesan, nanti kalau sudah menikah, cincin ini harus diberikan langsung kepada istriku." Beliau bilang ini adalah cincin yang dipesannya khusus, membawa berkah bagi keluarga. Saat itu aku masih muda. Mendengar itu aku terharu hingga mataku berkaca-kaca. Aku belum pernah bertemu ibu mertuaku karena beliau telah meninggal sebelum aku menjadi menantunya. Tetapi sejak mengenakan cincin itu, aku selalu merasa seolah-olah ada seorang ibu yang diam-diam menyayangi dan melindungiku dari suatu tempat. Karena itu, selama hampir 40 tahun, aku tidak pernah melepaskannya dari tanganku. Ke pasar aku memakainya, bekerja aku memakainya. Saat mencuci piring pun, aku hanya melapisi tanganku dengan sarung tangan tipis, tidak pernah melepaskannya. Suatu hari, Mbak Tati yang berdiri di konter sebelah bahkan tertawa dan berkata, "Bu Sari ini telaten sekali ya, cincin sudah tua begitu dijaga seperti harta karun." Aku hanya tersenyum. Bagaimana orang luar bisa mengerti, ada hal-hal yang nilainya tidak terletak pada berapa banyak uang yang bisa didapat dari menjualnya,
melainkan pada seberapa banyak kenangan yang disimpannya untuk kita pegang agar bisa terus hidup. Pekerjaanku di supermarket dimulai pukul 8 pagi. Aku berdiri di konter makanan beku, dekat dengan area penjualan siomay, risoles, dan sosis. Tugasku adalah memanggang makanan, memotongnya kecil-kecil, menusuknya dengan tusuk gigi, untuk ditawarkan kepada pelanggan, sambil sesekali mempromosikan diskon. Terdengar ringan. Tetapi berdiri sepanjang hari baru terasa betapa sakitnya kedua lutut ini, seolah ada yang memukulnya dengan palu. Menjelang siang, kakiku biasanya sudah kesemutan, harus berpegangan pada tepi konter untuk berganti posisi berdiri. Suatu hari saat pelanggan ramai, aku terus-menerus tersenyum dan berbicara hingga tenggorokanku kering, keringat mengalir di punggung, tetapi aku tidak berani berhenti. Sore itu adalah hari Sabtu, supermarket sangat ramai. Orang dewasa dan anak-anak berdesakan berbelanja untuk akhir pekan. Suara troli di lantai keramik, suara pengumuman dari pengeras suara, suara anak-anak merengek minta permen, semuanya bercampur menjadi satu kebisingan yang melelahkan. Aku baru saja selesai memanggang beberapa risoles dan menunduk menyapa pelanggan, berusaha menjaga suaraku tetap ceria seperti biasanya. Saat aku sedang menata beberapa potong sosis di atas piring kertas, seorang perempuan mendekati konterku. Usianya sekitar 55 atau 56 tahun, posturnya ramping, mengenakan setelan berwarna krem yang sangat elegan. Rambutnya ditata rapi, tangannya menenteng tas kulit yang sekilas pandang sudah terlihat bahwa dia orang berada. Aroma parfumnya tercium samar, tidak menyengat tetapi sangat lembut, sangat berbeda dengan bau minyak dan makanan di sekitar konterku. Aku menunduk menyapa seperti biasa, menawarkannya untuk mencoba produk baru. Perempuan itu mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk sosis, tetapi tepat saat hendak memasukkannya ke mulut, tatapannya berhenti di tanganku. Awalnya kupikir dia hanya melihat sekilas, tapi tidak, tatapannya terpaku terlalu lama. Begitu lama hingga aku merasa tidak wajar, tanpa sadar aku sedikit menutup jari-jariku. Lalu tiba-tiba, dia maju dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Tangannya terasa dingin, cengkeramannya begitu kuat hingga aku terkejut. Aku mengangkat kepala dan melihat wajahnya pucat, bibirnya bergetar seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Dia bertanya, suaranya tercekat. "Ibu, dari mana ibu mendapatkan cincin ini?" Aku terpaku selama beberapa detik. Pelanggan lain masih lalu lalang, tetapi pada saat itu aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Aku tergagap, cincin ini, pemberian suami saya waktu menikah dulu. "Ada apa ya, Bu?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Matanya terus terpaku pada cincin di tanganku, seolah jika dia berpaling sedikit saja, cincin itu akan lenyap. Aku belum sempat menarik tanganku, dia bertanya lagi, kali ini suaranya lebih bergetar. "Siapa nama suami ibu? Tolong katakan yang sebenarnya. Cincin ini milik siapa?" Aku mulai merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, aku sudah tua. Dipegang oleh orang asing di tempat seramai ini, lalu ditanyai hal-hal pribadi bertubi-tubi, bagaimana mungkin aku tidak tersinggung? Aku mencoba menarik tanganku perlahan, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Maksud ibu apa?" "Ini cincin kawin saya. Suami saya namanya Budi." "Apa ada yang salah?" Begitu mendengar nama suamiku, cengkeraman tangannya langsung terlepas. Dia mundur selangkah, matanya terbelalak, wajahnya sepucat orang yang kehabisan darah. Melihatnya saat itu, aku lebih merasa takut daripada marah. Lalu, saat dia mundur, lengan bajunya sedikit tersingkap. Dan tepat saat itulah, mataku tertuju pada tangannya yang satu lagi. Kukira aku salah lihat. Di jari manisnya ada sebuah cincin emas tua. Bukan mirip, bukan serupa, melainkan sama persis dengan cincinku. Sama-sama berukir dua ekor ikan yang melingkar, sama-sama dengan detail ukiran yang sudah tua, sama-sama dengan ketebalan dan bentuk yang sama, bahkan ada goresan kecil di bagian sampingnya yang seolah lahir dari cetakan yang sama. Seluruh tubuhku terasa dingin. Penjepit makanan di tanganku jatuh berdebum di atas nampan. Aku menatap cincin itu, lalu kembali menatap cincinku,
hingga mataku terasa kabur. Perempuan itu juga tahu aku telah melihatnya. Tatapan kami bertemu sejenak, tetapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa dia sama terkejutnya denganku. Aku hendak bertanya lebih lanjut, tetapi dia langsung berbalik badan. Aku memanggilnya, tetapi dia tidak menoleh. Dia berjalan cepat, nyaris berlari, menyelinap di antara kerumunan orang yang mendorong troli menuju kasir, lalu menghilang. Aku berdiri mematung. Risoles di atas panggangan sudah gosong entah sejak kapan. Mbak Tati dari konter sebelah berlari menghampiriku sambil berteriak, "Bu Sari, lagi mikirin apa sih? Makanannya gosong semua itu." Aku tersentak, dengan panik membalik makanan, tetapi tanganku begitu gemetar hingga aku menjatuhkan seluruh piring kertas ke lantai. Mbak Tati bertanya apakah aku darah rendah, aku menggeleng dan bilang tidak apa-apa. Tetapi sepanjang sisa hari itu, pikiranku tidak lagi berada di konter. Sepanjang perjalanan dari supermarket ke warung Tegal, lalu dari warung Tegal pulang larut malam, aku hanya memikirkan satu hal. Jika cincin ini adalah satu-satunya, pusaka yang dipesan khusus oleh ibu mertuaku seperti yang pernah dikatakan suamiku, lalu mengapa ada satu lagi? Dan jika memang dari awal ada dua, mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Dan jika ini bukan urusan keluarga, mengapa perempuan itu, setelah mendengar nama Pak Budi, wajahnya langsung berubah seperti baru saja bertemu hantu? Malam itu aku nyaris tidak tidur. Aku berbaring di ranjang besi tua, mendengarkan suara kipas angin yang berderit di atas kepala, mataku menatap langit-langit. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah pucat perempuan itu muncul di hadapanku, lalu muncul pula tangannya dengan cincin yang sama persis dengan milikku. Aku mulai memikirkan hal-hal yang seumur hidupku belum pernah kupikirkan. Apakah suamiku dulu punya perempuan lain? Apakah dia pernah memberikan cincin yang sama kepada orang lain? Atau apakah semua cerita tentang ibu mertua, tentang cincin yang dipesan khusus, hanyalah kebohongan untuk menyenangkan hatiku? Dadaku terasa sesak, bukan karena cemburu seperti perempuan-perempuan muda, melainkan karena perasaan seolah ada yang baru saja merogoh bagian terdalam hatiku dan meremukkan kepercayaan yang telah kupeluk selama puluhan tahun. Sesulit apapun hidup ini, aku bisa menahannya. Sekekurangan apapun, aku bisa menanggungnya. Tapi jika satu-satunya hal yang kupercaya sebagai kebenaran ternyata juga adalah kebohongan, aku tidak tahu lagi harus berpegang pada apa. Menjelang subuh, aku duduk, menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur, lalu mengangkat tanganku untuk mengamati cincin itu. Cincin itu masih di sana, tua dan sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, aku merasa cincin di jariku seberat batu. Aku mengelus ukiran dua ikan itu, lalu tiba-tiba merinding. Tepat pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benakku, dan semakin kupikirkan, semakin membuatku takut. Perempuan itu akan kembali. Aku tidak tahu mengapa aku begitu yakin. Mungkin karena tatapannya saat melihat cincin itu, mungkin karena caranya bereaksi setelah mendengar nama suamiku, atau mungkin karena di dunia ini, hal-hal yang telah terkubur selama puluhan tahun, sekali muncul ke permukaan, tidak akan mudah untuk dikubur kembali. Aku duduk memeluk lutut hingga langit terang, mendengarkan suara penjual roti di ujung gang, mendengarkan deru motor di jalan. Hatiku kalut, dan aku tahu, sejak sore di konter makanan itu, hidupku tidak akan lagi setenang sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, keesokan paginya aku tiba di supermarket setengah jam lebih awal dari biasanya. Aku bilang datang lebih awal agar bisa menyiapkan segalanya dengan lebih santai. Padahal sebenarnya aku nyaris tidak tidur semalaman. Berbaring di rumah hanya akan membuat pikiranku semakin kalut. Aku memarkir sepeda tuaku di sudut parkiran, melangkah masuk melalui pintu karyawan dengan kaki yang terasa seperti menginjak kapas. Di dalam supermarket masih sepi, bau pembersih lantai bercampur dengan hawa dingin dari area makanan beku membuat tubuhku sedikit menggigil. Aku berganti seragam, mengikat rambutku dengan rapi, mengenakan celemek yang sudah akrab, lalu seperti biasa, tanganku mengelus cincin di jari manisku. Tapi kali ini, begitu ujung jariku menyentuh permukaan cincin, dadaku terasa sesak.
Mbak Tati sedang menata piring kertas di konter sebelah. Melihatku, dia menoleh dan tersenyum. Wah, pagi sekali datangnya, Bu. Semalam bisa tidur nggak? Matanya sampai hitam begitu. Aku mencoba tersenyum seadanya, tetapi bibirku hanya bisa sedikit terangkat. Dia memang orang yang peka, menatapku lagi sejenak lalu merendahkan suaranya. Benar ada masalah ya, Bu Sari? Kemarin saya lihat ibu melamun seperti orang linglung. Aku menunduk, merapikan beberapa bungkus siomay di dalam lemari pendingin, menjawab sekenanya. Mungkin cuma kecapekan saja, Mbak. Belakangan ini sering berdiri, jadi badan rasanya nggak enak. Mbak Tati tidak bertanya lagi, tapi aku tahu dia tidak percaya. Di tempat kerja, orang yang setiap hari berdiri berdampingan, hanya dengan melihat raut wajah sudah bisa menebak apa yang ada di hati rekannya. Tapi aku tidak ingin bercerita. Bukan karena tidak percaya pada Mbak Tati, tetapi karena aku sendiri belum tahu harus menyebut kejadian kemarin sebagai apa. Sebuah kebetulan aneh, sebuah rahasia lama, atau sebuah sayatan pisau yang baru saja diam-diam merobek pernikahanku yang telah berjalan hampir 40 tahun. Dari pagi hingga siang, aku bekerja sambil terus waspada. Setiap kali ada bayangan perempuan seumuran itu lewat, jantungku berdebar. Lalu aku merasa kecewa, atau lega, aku sendiri tidak tahu perasaan mana yang lebih dominan. Aku tidak ingin bertemu lagi dengannya terlalu cepat, tetapi aku juga tidak tahan dengan perasaan was-was ini, antara ingin tahu dan takut tahu. Manusia memang terkadang aneh. Semakin sesuatu itu menyakitkan, semakin kita ingin membukanya sendiri hingga tuntas. Sekitar pukul 11 siang, supermarket mulai ramai. Pelanggan antre untuk mencoba makanan. Anak-anak kecil mengikuti orang dewasa. Suara iklan di tengah hari terdengar berulang-ulang. Aku sibuk mengambilkan potongan risoles ke piring kertas, tetapi pikiranku tidak bisa fokus. Suatu kali, seorang pelanggan bertanya tentang harga promosi, aku sampai tidak mendengarnya, harus ditegur oleh Mbak Tati baru aku tersadar. Mbak Tati melotot. Hati-hati, Bu. Nanti manajer lewat, bisa kena tegur. Hari ini ibu kayak orang melamun terus. Aku hanya bergumam. Hatiku terasa semakin berat. Saat istirahat makan siang, aku membawa bekal nasi dinginku dan duduk di sudut ruang karyawan. Biasanya aku makan dengan cepat lalu memejamkan mata sejenak. Tapi hari itu, saat membuka kotak makan dan melihat ikan goreng, aku tidak bisa menelannya. Aku kembali teringat pada perempuan kemarin, teringat cincin di tangannya, teringat pertanyaan-pertanyaannya yang mendesak dan wajahnya yang pucat pasi saat mendengar nama suamiku. Akhirnya aku hanya makan beberapa suap nasi agar tidak mubazir. Lalu aku memutuskan, sore nanti setelah selesai kerja, aku akan mampir ke panti untuk menemui Pak Budi. Sejak kejadian itu, pikiran ini terus muncul di kepalaku. Aku tahu, dengan kondisi suamiku, bertanya pun belum tentu mendapatkan jawaban. Setelah stroke, mulutnya sedikit miring, bicaranya lambat, seringkali butuh usaha keras hanya untuk mengucapkan satu kalimat utuh. Tapi bagaimanapun, aku harus melihatnya, harus duduk di hadapannya, agar hatiku tidak lagi merasa bimbang. Aku tidak butuh penjelasannya sekarang, aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri pria yang telah memberikan cincin ini, dan bertanya pada diriku sekali lagi, apakah selama ini kepercayaanku salah atau benar. Sore itu setelah selesai bekerja di supermarket, aku tidak langsung pergi ke warung Tegal seperti biasanya, melainkan meminta izin pada pemilik warung untuk datang sedikit lebih telat. Aku mengayuh sepedaku ke panti reda, hatiku gelisah seperti orang yang akan menghadapi sebuah interogasi tanpa tahu apakah lawan bicaranya masih mampu menjawab atau tidak. Langit sore terasa panas, jalanan macet, asap dan debu menerpa wajahku membuat mataku perih. Sesampainya di sana, aku memarkir sepeda, membawa sekantong bubur dan beberapa buah, lalu berjalan menyusuri koridor yang panjang dan sunyi. Aroma khas desinfektan, bau rumah sakit, bau kelelahan, menyambutku dan membuat hatiku sedikit lebih tenang. Selama 10 tahun ini, tempat ini telah menjadi bagian dari hidupku,
Sampai-sampai hanya dengan mencium aromanya saja aku sudah tahu bahwa aku harus menyingkirkan semua perasaanku dan fokus pada orang yang sakit. Hari itu, Pak Budi sedang duduk di kursi roda di dekat jendela, matanya memandang ke halaman kecil dengan beberapa tanaman bougainville. Punggungnya terlihat lebih kurus, bahunya miring, tangan kirinya tergeletak di pangkuan, sementara tangan kanannya kaku karena sisa-sisa stroke. Mendengar langkahku, beliau menoleh perlahan, mulutnya bergerak-gerak. "Kamu sudah datang?" Suaranya serak dan berat, tapi tetap suara yang kukenal. Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Pria yang semalam sempat kucurigai telah mengkhianatiku, kini duduk di sini begitu lemahnya hingga memegang sendok pun tidak kuat. Amarah di dalam diriku tiba-tiba surut, hanya menyisakan rasa iba yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku meletakkan bawaanku di meja, mengambil handuk kecil untuk menyeka wajahnya, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Kami berdua terdiam cukup lama. Biasanya aku akan bercerita tentang kejadian di supermarket, tentang harga sayuran di pasar yang naik, atau tentang Agung yang baru saja menelepon menanyakan kabar, tapi hari itu, semua kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Pak Budi menatapku sejenak, lalu bertanya perlahan kata demi kata, "Kamu lelah?" Pertanyaan itu membuat mataku terasa panas. Aku tersenyum paksa. "Tidak, biasa saja. Cuma hari ini agak pusing sedikit." Beliau menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya hanya bergerak sedikit lalu terkatup kembali. Aku tahu beliau masih sama, banyak hal yang ingin diucapkan, tetapi tubuhnya mengkhianatinya, memaksanya menelan kembali semua kata. Terkadang aku kasihan padanya. Terkadang aku juga merasa sedih untuk kami berdua. Hidup sampai setua ini, masih harus menggunakan tatapan mata untuk menebak isi hati masing-masing. Aku menyendokkan bubur, meniupnya agar tidak terlalu panas, lalu menyuapinya sesendok demi sesendok. Beliau makan dengan lambat, separuhnya tumpah di sekitar bibirnya, dan aku membersihkannya dengan handuk. Tangan kirinya menyentuh pergelangan tanganku, dan tanpa sadar aku terdiam. Cincin di jariku berkilau di bawah lampu panti. Tatapan beliau juga tanpa sengaja berhenti di sana sejenak, lalu kembali meredup seperti biasanya. Hanya sekejap, tetapi jantungku serasa diremas. Apakah beliau sedang mengingat sesuatu? Apakah beliau sadar bahwa cincin inilah yang sedang membuat hatiku kalang kabut? Atau apakah semua ini hanya karena kecurigaanku yang berlebihan, dan aku telah mendorong diriku sendiri ke dalam kegelapan? Aku berkali-kali hendak membuka mulut. Aku sudah berniat bertanya dengan sangat pelan apakah beliau masih ingat apa yang dikatakannya padaku saat menikah dulu. Aku juga berniat bertanya apakah cincin ini benar-benar satu-satunya. Lalu aku berniat menceritakan tentang perempuan asing di supermarket. Tetapi setiap kali aku melihat wajahnya yang telah berubah karena sakit, semua pertanyaan tajam di kepalaku menjadi tumpul. Bertanya untuk apa? Jika beliau mungkin tidak akan bisa menjawabnya dengan utuh. Bertanya untuk apa? Jika ternyata kebenarannya adalah hal yang paling kutakutkan, lalu aku harus duduk di sini melihat pria ini tak berdaya, tanpa bisa membela dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku hanya menanyakan satu hal yang terdengar sangat biasa. "Pak, waktu masih muda dulu, Bapak punya banyak sahabat?" Pak Budi mengangkat kepala menatapku, sedikit mengerutkan kening seolah mencoba mengingat. Beberapa saat kemudian, beliau berhasil mengucapkan beberapa kata terputus-putus. "Ada beberapa waktu di pabrik." Aku menahan napas. Masih ingat siapa saja? Beliau terdiam cukup lama, matanya memandang keluar jendela. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak jelas. Akhirnya, aku hanya bisa mendengar satu suara yang sangat pelan, seperti sebuah nama yang tersangkut di tenggorokan. Aku mendekatkan telingaku, tetapi tetap tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Aku hanya melihat setelah itu matanya memerah, lalu beliau memalingkan muka. Momen itu membuatku merinding. Beliau telah mengingat seseorang. Pasti begitu. Seorang teman lama, atau sebuah cerita lama. Sesuatu yang terbaring jauh di dalam ingatannya yang telah rusak oleh penyakit, tetapi tidak pernah hilang. Aku duduk terdiam cukup lama, tanganku menggenggam erat handuk basah.
Tiba-tiba aku merasa diriku kejam jika terus memaksanya untuk mengingat. Saat meninggalkan panti, langit sudah mulai gelap. Aku bergegas menuju warung Tegal untuk bekerja shift malam, tetapi hatiku terasa berat. Saat sedang mencuci piring, air panas terciprat ke punggung tanganku, terasa perih. Tapi Getjira merasakannya sejelas perasaan bimbang yang sedang menyiksaku. Sepertinya sebuah pintu lama baru saja sedikit terbuka, tetapi belum ada yang mau membukanya lebar-lebar. Semakin lama aku semakin yakin bahwa perempuan itu tidak muncul secara kebetulan. Reaksinya saat mendengar nama suamiku, pasti dia tahu sesuatu, dan anehnya, sepertinya Pak Budi sendiri juga masih menyimpan hal itu di sudut hatinya yang paling dalam. Malam harinya, saat aku baru saja membuka pintu rumah, telepon di saku bajuku bergetar, nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Firasatku mengatakan, apa yang kutunggu telah datang. Aku berdiri terpaku di depan pintu, belum sempat menyalakan lampu, menatap layar yang menyala selama beberapa detik, baru kemudian menekan tombol jawab. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara perempuan tempo hari, lebih pelan dan ragu-ragu. "Ibu, apakah ini dengan Bu Sari? Saya yang bertemu ibu di supermarket kemarin." Tangan yang memegang teleponku mengeras. Seluruh rumah gelap gulita, hanya ada suara derit kipas angin dan detak jantungku di dalam dada. Perempuan itu melanjutkan, seolah takut aku akan menutup telepon. "Saya minta maaf karena telah membuat ibu terkejut. Beberapa hari ini saya berpikir keras. Ada sesuatu yang saya rasa harus saya temui ibu untuk menjelaskannya. Sesuatu yang berhubungan dengan cincin itu. Dan juga suami ibu." Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku terasa kering dan pahit. Ternyata dugaanku benar. Perempuan itu benar-benar kembali. Dan kali ini, aku tahu, aku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Aku berdiri diam di tengah rumah yang gelap, telepon menempel di telinga, entah sudah berapa lama aku terdiam. Di seberang sana, perempuan itu juga tidak mendesak. Hanya terdengar helaan napas yang sangat pelan seolah sedang menungguku bersuara. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara perlahan, "Ibu mau bertemu untuk membicarakan apa? Langsung saja katakan, saya sudah tidak muda lagi untuk mendengar cerita berbelit-belit." Dia terdiam lagi sejenak, lalu menjawab, suaranya sedikit bergetar. "Masalah ini tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Saya mohon, Bu, beri saya waktu untuk bertemu. Cukup sebentar saja, saya janji akan menceritakan semuanya." Aku bisa mendengar dengan jelas di suaranya ada sesuatu yang memohon sekaligus cemas. Tidak seperti orang yang datang untuk mencari gara-gara. Tapi justru itu yang membuat hatiku semakin kalut. Aku menoleh dan menyalakan lampu. Cahaya kuning di ruangan menerangi meja kayu tua, kipas angin yang warnanya sudah pudar, dan kursi tempatku biasa duduk menambal baju-baju lama. Semuanya masih sama, hanya hatiku yang tidak lagi seperti dulu. Aku bertanya perlahan, "Bertemu di mana?" "Di kedai kopi di supermarket kemarin." "Bagaimana, Bu?" "Besok sekitar jam makan siang, saat ibu istirahat." Dia mengatakannya dengan cepat, seolah sudah direncanakan. Aku tidak langsung menjawab. Aku teringat tatapannya saat melihat cincin itu, teringat pertanyaannya yang bertubi-tubi, teringat caranya berbalik pergi seperti sedang melarikan diri. Orang seperti itu, jika tidak ada masalah besar, tidak akan kembali. Akhirnya aku berkata singkat, "Baik, besok." Lalu aku menutup telepon sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Tapi berbeda dengan malam sebelumnya, yang penuh dengan keraguan dan kebingungan, malam ini di kepalaku ada sesuatu yang lain. Seperti sebuah simpul yang menunggu untuk diurai. Aku tidak tahu setelah bertemu perempuan itu segalanya akan menjadi bagaimana, tapi aku mengerti satu hal. Ada hal-hal yang jika tidak dihadapi, akan selamanya ada di sana, menggerogotimu sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, aku berangkat kerja seperti biasa, tetapi di dalam hatiku tidak ada lagi perasaan menunggu yang samar, melainkan sebuah ketegangan yang jelas. Aku bekerja lebih cepat, lebih rapi, seolah ingin waktu berlalu dengan cepat, hingga tiba jam istirahat makan siang.
Mbak Tati yang berdiri di sebelah melihatku berbeda hari ini, lalu tersenyum. Wah, hari ini ibu sehat lagi ya? Kemarin seperti orang linglung, hari ini kerjanya seperti dikejar setan. Aku ikut tersenyum, tapi hanya aku yang tahu betapa paksanya senyum itu. Menjelang siang, hatiku mulai terasa tidak tenang. Aku mengambilkan makanan sambil sesekali melirik ke arah lorong. Tepat saat jam istirahat, aku melepas celemek, mencuci tangan seadanya, lalu berkata pada Mbak Tati, "Mbak, tolong lihatkan sebentar ya, saya mau turun beli minum." Dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Kedai kopi itu berada di sudut supermarket, menghadap ke jendela kaca besar. Aku melangkah turun, jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya sendiri. Saat aku baru tiba di depan pintu, aku sudah melihatnya duduk di sana. Dia mengenakan blus berwarna abu-abu muda, rambutnya diikat rapi. Dia duduk dengan punggung tegak, tetapi kedua tangannya saling bertaut dengan sangat erat. Di atas meja ada 2 gelas minuman, segelas kopi hitam dan segelas jus jeruk, tetapi keduanya belum tersentuh. Melihatku dia langsung berdiri, menunduk sedikit. Ibu sudah datang. Aku hanya mengangguk, menarik kursi, dan duduk di hadapannya. Jarak di antara kami hanya sebuah meja kecil, tetapi udaranya terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Beberapa saat kemudian, aku yang lebih dulu bicara. Katakanlah, saya tidak punya banyak waktu. Dia menatapku, tatapannya penuh rasa bersalah, lalu dengan perlahan berkata, "Pertama-tama, saya minta maaf, karena kemarin telah membuat ibu terkejut. Saya tahu tindakan saya sangat tidak sopan, tapi saat itu saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku tidak menjawab. Aku tidak butuh permintaan maaf, aku butuh jawaban." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tas tangannya yang diletakkan di samping. Dia mengeluarkan sesuatu, tetapi belum meletakkannya di atas meja. Dia menatapku sekali lagi seolah mencari keberanian, lalu dia berkata dengan suara perlahan, "Bu Sari, cincin yang ibu kenakan. Itu bukan satu-satunya." Kalimat itu seperti sebuah sayatan. Meskipun aku sudah siap, tetap saja terasa sakit. Aku mengepalkan kedua tanganku di bawah meja, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Itu saya sudah tahu. Kemarin saya sudah melihatnya. Dia mengangguk seolah mengerti apa yang kukatakan, lalu melanjutkan, "Tapi yang terpenting bukan karena ada dua, melainkan mengapa ada dua." Sampai di situ, dia meletakkan benda di tangannya ke atas meja. Sebuah foto lama yang sudah menguning, sudutnya sedikit terlipat. Aku melihat foto itu, jantungku tiba-tiba berhenti berdetak. Di dalam foto itu ada 2 orang pemuda mengenakan pakaian kerja, berdiri berdampingan di depan sebuah bengkel mesin. Salah satunya adalah suamiku saat masih muda. Aku tidak perlu melihat lama untuk mengenali postur tubuhnya, wajahnya, tatapan matanya. Meskipun lebih muda, lebih penuh semangat, tetap saja itu adalah Pak Budi. Sedangkan orang yang berdiri di sampingnya belum pernah kulihat. Tapi cara mereka saling merangkul sambil tersenyum lebar, cukup untuk menunjukkan betapa akrabnya mereka. Aku mengangkat kepala menatapnya, suaraku melemah. "Dari mana ibu mendapatkan foto ini?" Dia melihat foto itu, lalu menatapku. Orang yang berdiri di samping suami ibu adalah kakak laki-laki saya. Aku tertegun. Semua dugaanku seketika berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Aku tidak lagi berpikir tentang perselingkuhan, melainkan tentang sebuah cerita yang lebih dalam, lebih tua, yang terikat pada masa muda Pak Budi. Dia melanjutkan. Suaranya datar tetapi terdengar jelas ada emosi yang tertahan. Mereka dulu bekerja di bengkel yang sama. Waktu itu hidup sangat susah. Semua orang dari desa datang ke kota untuk mencari nafkah. Kakak saya dan suami ibu tinggal di satu kamar kos, makan dari satu panci nasi, sudah seperti saudara kandung. Aku melihat kembali foto kedua pemuda itu. Mata mereka berbinar, senyum mereka tulus, tidak seperti pria kurus lemah yang duduk di kursi roda di panti yang setiap hari kutemui. Sebuah perasaan asing sekaligus akrab menyelinap ke dalam hatiku. "Lalu, apa yang terjadi?" tanyaku. Dia terdiam sejenak, seolah akan mengatakan sesuatu yang sangat sulit.
Akhirnya, dia menatap lurus ke arahku. Cincin yang ibu kenakan itu, tadinya sepasang. Aku memejamkan mata sejenak. Aku sudah memikirkan kemungkinan ini, tetapi saat mendengarnya langsung, hatiku tetap saja bergejolak. Dulu, ibu dari suami ibu memesan sepasang cincin yang sama persis, satu untuk putranya, satu lagi beliau berpesan untuk diberikan kepada menantunya kelak. Tapi karena keadaan waktu itu, suami ibu menyimpan keduanya. Aku membuka mata menatapnya. Lalu cincin yang satunya lagi kenapa ada pada ibu? Dia menunduk. Kedua tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Beberapa saat kemudian, barulah dia berkata. Suaranya nyaris berbisik. Karena kakak saya mengambilnya. Suasana di kedai kopi seolah mengental. Aku bisa mendengar suara pendingin ruangan di atas, suara orang berbincang di kejauhan, tetapi semuanya menjadi kabur. Aku menatap perempuan di hadapanku, mencoba memahami arti dari kalimatnya, mengambil. Bagaimana? Tanyaku perlahan. Dia mengangkat kepala, matanya sudah memerah. Mencurinya. Kalimat itu jatuh seperti batu yang berat. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Dia melanjutkan. Suaranya bergetar. Tahun itu saya sakit jantung parah. Dokter bilang harus segera dioperasi. Kalau tidak saya tidak akan selamat. Keluarga kami miskin. Orang tua saya sudah menjual semua tanah tetap tidak cukup. Kakak saya waktu itu sudah tidak punya cara lain. Dia berhenti, menelan air matanya, lalu melanjutkan. Kakak saya bercerita. Hari itu dia melihat suami ibu mengeluarkan sepasang cincin itu untuk dibersihkan, sambil berkata itu adalah peninggalan ibunya, benda paling berharga dalam hidupnya. Kakak saya tahu, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri. Malam itu, dia mengambil salah satunya dan menggadaikannya untuk biaya operasi saya. Aku mendengarkan, serasa ada yang meremas jantungku. Aku melihat kembali cincin di tanganku, lalu foto di atas meja. Di satu sisi ada pusaka yang telah kujaga selama hampir 40 tahun, di sisi lain ada cerita yang baru saja terungkap yang membuat semua yang kupercaya menjadi goyah. Aku bertanya pelan. Lalu setelah itu bagaimana? Dia menyeka air matanya, suaranya mengecil. Kakak saya sangat menyesal. Setelah operasi saya selesai, dia bekerja mati-matian, mengumpulkan uang untuk menebus cincin itu. Tapi saat dia kembali ke bengkel, suami ibu sudah berhenti bekerja. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Kakak saya tidak bisa menemukannya, jadi dia menyimpan cincin itu selama puluhan tahun, hanya untuk menunggu hari di mana dia bisa mengembalikannya. Aku duduk terdiam. Setiap kata yang diucapkannya seperti lapisan debu yang menutupi ingatanku, menyingkap sebuah kebenaran yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Suamiku, pria baik hati itu, telah kehilangan sebagian dari pusaka ibunya, tetapi tidak pernah memberitahuku. Dia telah diam selama puluhan tahun seolah cincin itu hanya ada satu sejak awal. 3 tahun yang lalu, kakak saya meninggal karena kanker, lanjutnya, suaranya tercekat. Sebelum meninggal, dia memberikan cincin itu pada saya, berpesan agar saya harus menemukan sahabat lamanya untuk mengembalikannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan lagi marah, bukan lagi curiga, melainkan sesuatu yang berat sekaligus pilu. Dia menunduk, berkata sangat pelan. Saya sudah mencari selama 3 tahun, sampai akhirnya saya bertemu ibu. Aku menatap tanganku. Cincin itu masih di sana, sunyi, seolah tidak pernah berubah. Tapi sekarang aku tahu, ceritanya baru saja dimulai. Aku duduk terdiam sangat lama setelah perempuan itu selesai bicara. Ceritanya bukan jenis cerita yang bisa didengar lalu langsung direspons. Rasanya seperti disiram air dingin yang membuatku sadar sepenuhnya. Tetapi belum sempat memahami seberapa dalam dingin itu akan meresap. Aku melihat foto lama di atas meja, lalu kembali menatap tanganku. Cincin emas yang telah menemaniku hampir seumur hidup. Benda yang selalu kupercaya sebagai satu-satunya, bukti cinta antara aku dan suamiku, dan juga dengan ibu mertua yang belum pernah kutemui. Ternyata, ada separuh cerita yang berada di luar pengetahuanku.
Aku bertanya pelan. Suaraku tidak lagi setajam di awal. Jadi, cincin yang ibu simpan adalah yang satunya lagi? Perempuan itu mengangguk. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah beludru yang sudah pudar, dan meletakkannya di atas meja. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, sebuah cincin emas terbaring sunyi, sama persis dengan yang ada di jariku. Setiap detail ukiran, setiap lekukannya, tidak ada bedanya sama sekali. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kedua cincin itu begitu identik, jika ditukar tempat, mungkin aku sendiri tidak akan bisa membedakannya. Padahal selama puluhan tahun, aku percaya di dunia ini hanya ada satu. Perempuan itu menatapku, suaranya mengecil. Inilah yang disimpan kakak saya selama puluhan tahun. Selama masih hidup, dia tidak berani membawanya kemana-mana, hanya menyimpannya di dalam kotak. Setiap hari dia akan mengeluarkannya, memandangnya, lalu menyimpannya kembali. Dia bilang, setiap kali melihatnya, dia merasa bersalah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di kepalaku, bayangan Pak Budi saat muda di dalam foto dan bayangan Pak Budi saat ini di atas kursi roda terus tumpang tindih. Yang satu adalah pemuda penuh semangat, yang satu lagi adalah pria lemah yang bicaranya tidak lagi jelas. Tapi di antara kedua bayangan itu, ada satu kesamaan yang baru sekarang kusadari, keheningan. Diam saat kehilangan sebagian pusaka ibunya. Diam selama puluhan tahun tanpa memberitahu istrinya, tanpa mengeluh pada anaknya, tanpa menyalahkan orang yang telah mengambilnya. Aku menghela napas pelan, hatiku terasa berat. Bu Sari, perempuan itu memanggilku, suaranya ragu-ragu. Saya tahu cerita ini sulit diterima, tapi saya tidak berani menyembunyikannya lagi. Saya mencari ibu bukan untuk meminta maaf atas nama kakak saya, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya sudah dikembalikan sejak lama. Dia mendorong kotak itu ke arahku. Aku melihat kotak itu, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya, bukan karena tidak mau, melainkan karena aku belum tahu bagaimana harus bersikap. Jika aku menerimanya, sebagai apa? Sebagai istri dari orang yang kehilangan, atau sebagai orang yang menyimpan separuh cerita yang baru saja ku ketahui? Aku bertanya. Suaraku perlahan, apakah suami saya tahu tentang ini? Perempuan itu menggeleng. Tidak. Setidaknya, kakak saya berpikir dia tidak tahu. Karena setelah kejadian itu, kakak saya langsung pergi, tidak kembali lagi ke bengkel. Saat dia kembali untuk mencarinya, tidak ada lagi yang tahu kemana suami ibu pergi. Aku mengangguk, tetapi di dalam hati muncul sebuah perasaan aneh. Jika Pak Budi tidak tahu siapa yang mengambilnya, mengapa dia tidak pernah menyinggung soal cincin yang hilang? Mengapa dia bisa hidup seolah cincin kedua tidak pernah ada? Atau, apakah dia tahu, tetapi memilih untuk diam? Pikiran itu membuatku merinding. Aku menatap perempuan itu lagi. Nama ibu siapa? Dia menjawab pelan. Saya Liana. Aku mengangguk. Bu Liana. Ibu bilang kakak ibu menyimpan cincin ini selama puluhan tahun. Lalu mengapa baru sekarang ibu bisa menemukan saya? Bu Liana menunduk, suaranya terdengar sedih. Karena sebelumnya saya tidak punya petunjuk. Kakak saya hanya meninggalkan sebuah foto, beberapa nama, dan nama bengkel lama. Tapi bengkel itu sudah lama tutup, orang-orangnya sudah terpencar kemana-mana. Saya sudah mencari satu persatu, bertanya sedikit demi sedikit, tetapi tidak berhasil. Dia mengangkat kepala, menatap lurus ke arahku. Sampai hari itu, saat saya lewat di depan konter ibu, saya melihat cincin itu. Aku mengerti. Cincin itulah yang telah membawanya kemari, seperti seutas benang yang menyambung kembali apa yang telah putus selama puluhan tahun. Awalnya saya juga tidak percaya, lanjut Bu Liana. Tapi semakin saya lihat, saya semakin yakin. Saya tidak menyangka bisa bertemu secepat ini. Tapi karena itu juga saya tidak siap, makanya tindakan saya seperti kemarin. Aku mengangguk pelan. Aku teringat caranya mencengkeram tanganku, tatapannya yang panik. Saat itu aku hanya merasa tidak nyaman, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, aku sedikit lebih mengerti. Seseorang yang membawa beban orang yang telah tiada selama puluhan tahun, tiba-tiba melihat jejak masa lalu tepat di depan matanya,
siapa yang tidak. Kami kembali terdiam. Jus jeruk di hadapanku masih utuh. Sudah sedikit terpisah lapisannya. Tapi aku tidak ingin meminumnya. Aku melihat kotak di atas meja, lalu kembali menatap tanganku. 2 cincin, 2 takdir, 2 manusia, 2 cerita. Kini berkumpul di sini. Beberapa saat kemudian, Bu Liana angkat bicara, suaranya lebih perlahan. Bu Sari, saya tahu apapun yang saya katakan, perbuatan kakak saya tetap salah. Saya tidak berani meminta ibu untuk memaafkannya, tetapi saya ingin ibu tahu, berkat cincin itu, saya masih bisa hidup sampai sekarang. Aku mengangkat kepala menatapnya. Waktu itu saya baru berusia 17 tahun, katanya, matanya memerah. Jika tidak ada uang untuk operasi, mungkin saya tidak akan selamat. Kakak saya memilih untuk menyelamatkan saya dengan cara mengambil benda paling berharga milik sahabatnya. Seumur hidup dia hidup dalam penyesalan. Sedangkan saya hidup dengan perasaan berutang. Aku mendengarkan. Hatiku terasa berat. Memang benar. Masalah ini tidak bisa dinilai hanya dengan benar atau salah. Jika aku berada di posisinya, apakah aku berani menjamin tidak akan melakukan hal yang sama seperti kakaknya? Nyawa seseorang ditukar dengan sebuah cincin. Terdengar mudah, tetapi saat aku berkata pelan, saya tidak tahu harus berkata apa. Bu Liana mengangguk, air matanya jatuh. Saya juga tidak mengharapkan ibu berkata apa-apa. Saya hanya berharap ibu memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan suami ibu. Aku tertegun. Bertemu suami saya? Tanyaku lagi. Iya, jawabnya. Saya ingin secara pribadi meminta maaf dan mengembalikan cincin ini langsung ke tangannya. Ini adalah hal yang bahkan sampai meninggal pun kakak saya tidak bisa melakukannya. Aku terdiam. Bayangan Pak Budi muncul di kepalaku. Pria yang duduk di kursi roda, berbicara dengan susah payah, tatapannya selalu seperti tenggelam dalam kenangan yang jauh. Jika aku membawa Bu Liana untuk menemuinya, apakah beliau akan mengerti? Apakah beliau akan ingat? Atau apakah semua ini hanya akan membuatnya semakin lelah? Tapi kemudian aku memikirkan hal lain. Jika beliau memang sudah tahu dan memilih untuk diam selama puluhan tahun, mungkin di dalam hatinya masalah ini tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu disesali. Kalau begitu, pertemuan ini mungkin justru akan menjadi sebuah kelegaan bagi kedua belah pihak. Aku menatap Bu Liana, berkata perlahan, suami saya sedang dirawat di panti reda, kondisinya tidak begitu baik. Tapi jika ibu benar-benar ingin bertemu, saya akan mengantar ibu ke sana. Mata Bu Liana berbinar, tetapi kemudian langsung berkaca-kaca. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengulurkan tangan, kali ini dengan sungguh-sungguh, mengambil kotak merah itu. Saat kotak itu berada di tanganku, aku merasakan sesuatu yang sangat berat. Bukan berat emas, melainkan berat waktu, kesalahan, keheningan, dan semua hal yang tak terucapkan selama puluhan tahun. Aku menutup kotak itu dengan pelan. Pada saat itu, aku tahu cerita ini tidak akan berhenti di sini. Cerita ini akan berlanjut saat kami bertemu Pak Budi. Dan aku tidak tahu apa yang akan dibawa oleh pertemuan itu. Memegang kotak kecil itu di tangan, hatiku terasa berat dengan cara yang sangat aneh. Bukan lagi berat karena cemas seperti beberapa hari sebelumnya, melainkan berat karena sesuatu yang akan segera terungkap, akan segera menyentuh bagian dari masa lalu yang baik aku maupun suamiku belum pernah bicarakan. Aku berdiri lebih dulu. Bu Liana pun buru-buru ikut berdiri. Kami tidak banyak bicara lagi, hanya diam-diam meninggalkan kedai kopi. Saat melangkah keluar dari supermarket, keramaian masih sama seperti biasanya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku melihat keluarga-keluarga yang bergandengan tangan, anak-anak yang tertawa riang, dan tiba-tiba merasa hidup ini begitu aneh. Ada hal-hal yang sepertinya sudah tenggelam dalam lupa selama puluhan tahun, tetapi hanya dalam sekejap bisa muncul kembali. Begitu jelas hingga tidak bisa diabaikan. Aku menoleh ke arah Bu Liana. Sore ini saya masih ada shift di warung Tegal. Besok saya izin libur sore, nanti saya antar ibu ke panti untuk bertemu Bapak. Bu Liana langsung mengangguk, suaranya terdengar haru.
Iya, Bu. Kapan saja Ibu bisa, saya siap menunggu. Aku menatapnya sejenak, lalu menambahkan pelan, tapi Ibu harus siap mental. Kondisi Bapak sudah tidak seperti dulu lagi. Bu Liana terdiam, matanya sedikit memerah, tetapi tetap mengangguk. Saya mengerti. Kami berpisah di depan gerbang supermarket. Aku kembali ke konterku, tetapi sepanjang sore itu, segalanya terasa seperti terjadi di balik lapisan kabut tipis. Aku masih tersenyum, masih menawarkan makanan pada pelanggan, masih melakukan semua pekerjaanku seperti biasa, tetapi di kepalaku hanya ada satu pikiran, besok, malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku tidak pergi ke warung Tegal. Aku meminta izin libur pada pemiliknya. Begitu masuk ke rumah, aku meletakkan kotak kecil itu di atas meja dan duduk di hadapannya. Kotak merah pudar yang mungil, tetapi menyimpan sebuah cerita yang lebih panjang dari separuh usiaku. Aku membuka tutupnya, menatap cincin di dalamnya. Cahaya lampu kuning menerpanya, membuatnya bersinar dengan lembut. Bukan kilau emas baru yang menyilaukan, melainkan cahaya yang telah melewati waktu, sedikit redup, sedikit kuno. Aku menyentuhnya dengan ujung jariku, lalu kembali menatap cincin di tanganku. Dua cincin, dua ikan yang melingkar, sama persis. Tiba-tiba aku teringat hari pernikahan kami. Hari itu gerimis, jalanan desa becek. Tamu yang datang tidak banyak, tetapi semua orang gembira. Pak Budi saat itu masih muda, wajahnya cerah, terus-menerus tersenyum malu di sampingku. Saat memasangkan cincin, tangannya gemetar. Dia berkata padaku, "Ini peninggalan ibuku." Beliau berpesan agar aku memberikannya pada istriku. Aku percaya. Begitu percaya hingga tidak pernah sekalipun meragukannya. Tapi sekarang aku baru tahu, ada separuh cerita yang telah terlupakan. Tetapi yang paling membuatku gelisah bukanlah karena ada dua cincin, melainkan karena keheningan Pak Budi. Jika beliau tahu cincin itu hilang karena diambil oleh sahabatnya untuk menyelamatkan adiknya, lalu mengapa beliau tidak memberitahuku? Mengapa beliau menyimpannya begitu rapat hingga aku, yang hidup di sampingnya selama hampir 40 tahun, tidak tahu apa-apa? Aku duduk terdiam sangat lama. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa bingung. Sebagai gantinya, ada perasaan campur aduk antara kasihan, marah, dan hormat. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Aku hanya merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang sedang berubah. Keesokan paginya, aku meminta izin libur sore seperti yang telah kukatakan. Setelah bekerja pagi, aku buru-buru pulang untuk berganti pakaian, lalu menelepon Bu Liana. Beliau mengangkatnya dengan cepat, seolah sudah menunggu. "Bu Sari, Ibu menelepon saya? Saya mau berangkat ke panti. Ibu bisa ke sini, nanti kita berangkat bersama." Bu Liana buru-buru menjawab, "Iya Bu. Beri saya alamatnya, saya segera ke sana." Sekitar setengah jam kemudian, Bu Liana sudah berdiri di depan rumahku. Hari ini beliau mengenakan pakaian yang lebih sederhana dari kemarin, rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak tegang. Aku bisa melihat dengan jelas kegugupan di matanya. Kami tidak banyak bicara. Aku mengunci pintu, mengeluarkan sepeda, lalu berkata, "Ibu duduk di belakang ya." Bu Liana mengangguk, lalu naik ke boncengan. Sepanjang perjalanan, kami nyaris tidak bicara. Hanya ada suara kendaraan, klakson yang riuh, dan terik matahari siang yang membuat udara semakin pengap. Aku bisa merasakan tangan Bu Liana yang diletakkan ringan di belakang, tidak berani berpegangan erat seolah takut menggangguku. Seorang perempuan berusia di atas 50 tahun, tetapi saat ini seperti seorang anak kecil yang akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Sesampainya di panti, aku memarkir sepeda, lalu menoleh padanya. "Ayo," Bu Liana mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Kami melangkah masuk menyusuri koridor yang sudah akrab. Bau desinfektan. Bau lembab dari kamar-kamar pasien. Semuanya masih sama seperti biasa. Tapi hari ini, bagiku terasa berbeda. Mungkin karena aku tahu, kunjungan kali ini bukan kunjungan biasa. Saat tiba di depan kamar Pak Budi, aku berhenti sejenak. Tanganku sudah di gagang pintu,
tetapi belum kubuka. Aku menoleh ke arah Buliana. Dia juga sedang menatapku, matanya penuh kecemasan sekaligus tekad. Aku berkata pelan, "Ibu siapkan mental ya." Beliau mengangguk. Aku mendorong pintu. Pak Budi masih duduk di tempat yang sama, di dekat jendela. Sinar matahari menerpa wajahnya, membuatnya terlihat lebih cerah, tetapi juga memperlihatkan kerutangan-kerutan dan kelelahan. Mendengar pintu terbuka, beliau menoleh. "Kamu sudah datang?" katanya perlahan. Aku masuk, meletakkan bawaanku, lalu berkata pelan, "Iya, Pak. Hari ini ada kenalan yang datang menjenguk Bapak." Beliau menatap ke arah pintu. Buliana berdiri di sana, tangannya memegang kotak merah, matanya tidak lepas dari Pak Budi. Pada saat itu, aku bisa melihat dengan jelas tubuhnya gemetar. Aku bergeser ke samping agar beliau bisa masuk. Buliana melangkah perlahan, setiap langkahnya terasa berat. Saat sudah dekat dengan Pak Budi, beliau berhenti, lalu tiba-tiba berlutut. Aku terkejut. "Buliana, apa yang ibu lakukan?" Tetapi beliau tidak berdiri. Beliau menunduk sangat dalam. Kedua tangannya yang gemetar membuka kotak itu, mengeluarkan cincinnya, dan mengulurkannya di hadapan Pak Budi. Suaranya tercekat. "Pak, atas nama kakak saya kembalikan ini pada Bapak." Pak Budi menatap cincin itu. Tatapannya terpaku sangat lama, begitu lama hingga kukira beliau tidak mengenalinya. Tapi kemudian, sesuatu yang selama 10 tahun ini belum pernah kulihat terjadi, tatapan matanya berubah. Dari redup menjadi tajam, dari hampa menjadi penuh makna. Beliau menatap cincin itu, lalu menatap Buliana, lalu kembali menatap cincin itu. Tangan kirinya gemetar, perlahan terangkat. Aku berdiri di sampingnya, jantungku berdebar kencang. Firasat yang sangat jelas muncul di kepalaku. Beliau mengenalinya. Tangan kiri Pak Budi terangkat, perlahan terulur ke depan, seolah sedang menelusuri sebuah ingatan yang sangat jauh. Aku berdiri di sampingnya, begitu dekat hingga aku bisa mendengar setiap napasnya yang berat. Selama 10 tahun ini, aku sudah terbiasa dengan gerakannya yang lambat, tatapannya yang kosong. Tapi saat ini, di hadapanku bukan lagi pria lemah seperti biasanya. Di matanya, ada sesuatu yang perlahan hidup kembali, seperti bara api kecil yang telah lama terpendam, kini tersulut. Buliana masih berlutut. Kedua tangannya mengangkat cincin itu, tidak berani menatap lurus ke arah Pak Budi. Seluruh ruangan sunyi senyap, hanya ada suara putaran kipas angin dan suara pelan monitor detak jantung dari sudut ruangan. Pak Budi menyentuh cincin itu. Ujung jarinya gemetar, tapi sentuhannya sangat ringan, sangat hati-hati, seolah takut akan memecahkan sesuatu yang berharga. Beliau tidak langsung mengambilnya, hanya meletakkan jarinya di atasnya lalu mengelusnya perlahan. Aku bisa melihat dengan jelas jarinya berhenti di bagian ukiran dua ikan. Sebuah momen yang sangat singkat, tapi aku merasa seolah beliau sedang menelusuri kembali setiap detail yang akrab. Lalu, dengan perlahan beliau menggenggam cincin itu. Tangannya menutup, menggenggamnya dengan sangat lembut. Tapi aku melihat pergelangan tangannya bergetar. Bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku membungkuk lebih dekat. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku sendiri bisa mendengarnya. Beberapa saat kemudian, beliau mengeluarkan suara yang sangat pelan. "Cincin. Ibu." Suaranya tidak utuh, setiap kata terputus, tetapi cukup untuk kudengar dengan jelas. Kalimat itu membuat mataku terasa panas. Sudah berapa tahun aku tidak pernah mendengarnya menyebut ibunya dengan begitu jelas. Buliana mendengarnya, tubuhnya semakin gemetar. Beliau menunduk lebih dalam. Suaranya tercekat. "Iya, Pak. Ini cincin ibu. Kakak saya yang mengambilnya. Sekarang, saya kembalikan." Pak Budi tidak langsung berkata apa-apa. Beliau masih menatap cincin di tangannya, matanya tidak lepas darinya. Aku melihat tenggorokannya bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang naik tetapi tidak bisa diucapkan. Aku memanggilnya pelan. "Pak." Beliau tidak menatapku. Matanya masih terpaku pada cincin itu. Lalu, dengan sangat perlahan, beliau mengangkat tangannya yang satu lagi dan menyentuh cincin di jariku. Dua cincin. Satu di tangannya. Satu di jariku.
tiba-tiba bertemu. Pada saat itu, hatiku terasa berat. Kedua cincin itu akhirnya bertemu kembali. Pak Budi melihat kedua cincin itu, lalu dengan perlahan memejamkan mata. Sebutir air mata mengalir dari sudut matanya. Aku terpaku. Selama 10 tahun ini, aku jarang sekali melihatnya menangis. Bahkan saat merasakan sakit yang paling hebat pun, beliau hanya akan mengerutkan kening, tidak pernah meneteskan air mata. Tapi saat ini, aku mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya, hatiku terasa sesak. Bu Liana masih berlutut, tidak berani mengangkat kepala. Aku bisa melihat bahunya bergetar, pasti beliau juga sedang menangis. Setelah jeda yang cukup lama, Pak Budi membuka matanya. Beliau menatap Bu Liana sangat lama, seolah mencoba mengenali sesuatu. Lalu bibirnya bergerak. Adiknya, Tono. Ya, kalimat itu membuatku terkejut. Tono. Itulah nama yang kemarin coba diucapkannya tetapi tidak berhasil. Dan sekarang, beliau mengucapkannya. Bu Liana sontak menangis, menunduk lebih dalam lagi. Iya Pak, saya adiknya Mas Tono. Bapak, masih ingat? Pak Budi menatapnya. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga celaan, hanya ada sebuah ketenangan yang sangat dalam. Beliau melanjutkan, kata demi kata, dengan perlahan. Dia, di mana sekarang? Pertanyaan itu membuat suasana di ruangan menjadi muram. Bu Liana terisak, suaranya tercekat. Mas Tono, sudah meninggal. Pak, 3 tahun yang lalu, Pak Budi tertegun. Tangan yang menggenggam cincin itu sedikit mengeras. Tatapannya tiba-tiba menjadi jauh, seolah baru saja mendengar sesuatu yang sudah diduganya, tetapi tetap tidak bisa menghindari rasa sakit. Beliau tidak bertanya lebih lanjut, tidak menyalahkan, tidak membenci. Hanya diam. Aku berdiri di sampingnya, menatap suamiku. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Selama bertahun-tahun hidup bersamanya, kupikir aku telah memahaminya. Tapi baru saat ini aku sadar, ada bagian-bagian dari dirinya yang belum pernah kusentuh. Bu Liana saat ini baru berani mengangkat kepala. Matanya merah. Air matanya masih terus mengalir. Beliau berkata dengan suara terputus-putus, Mas Tono, sebelum meninggal, berpesan pada saya agar harus menemukan Bapak untuk mengembalikan cincin ini. Dia bilang, kalau tidak bisa melakukannya, dia tidak akan bisa tenang. Pak Budi mendengarkan, tatapannya sedikit bergetar. Tapi kemudian beliau kembali menatap cincin di tangannya. Beberapa saat kemudian, beliau berkata sangat pelan, dia masih sama. Aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi melihat tatapannya, aku menduga beliau sedang teringat pada sahabat lamanya. Sahabat yang pernah makan dan tinggal bersamanya, melewati masa-masa tersulit bersama. Sahabat yang telah mengambil benda paling berharganya. Tetapi juga sahabat yang telah menyelamatkan nyawa adiknya. Aku menatap kedua orang di hadapanku, dan tiba-tiba merasa segalanya tidak lagi sesederhana benar atau salah. Jika aku berada di posisinya, apakah aku bisa diam seperti Pak Budi? Apakah aku bisa tidak membenci, tidak menyalahkan selama puluhan tahun? Pak Budi tiba-tiba mengangkat cincin itu sedikit lebih tinggi, melihatnya lagi dengan saksama, lalu beliau menoleh ke arahku. Tatapan itu, aku tidak tahu bagaimana harus menggambarkannya. Ada sedikit kesedihan, sedikit kelegaan, dan juga ketentraman. Beliau berkata perlahan, kamu, simpan. Aku terkejut. Simpan. Bagaimana, Pak? Beliau tidak langsung menjawab. Beliau mengulurkan cincin itu ke arahku, tangannya gemetar. Aku ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk menerimanya. Saat cincin itu menyentuh tanganku, aku merasa seolah baru saja menerima sebagian dari ingatannya. Beliau menatapku, lalu menatap Bu Liana, berkata sangat pelan, sudah. Lewat. Hanya 2 kata, tapi aku mengerti. Beliau tidak menyalahkan, tidak ingin mengungkitnya lagi. Beliau menganggap semuanya telah menjadi masa lalu. Mendengar itu, Bu Liana sontak menangis terseduh-seduh. Beliau menunduk, berkata tidak jelas, maafkan saya, Pak. Pak Budi tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan.
Aku berdiri di sana, air mataku juga diam-diam mengalir entah sejak kapan. Sebuah cerita yang membentang selama puluhan tahun, yang kukira akan menjadi simpul yang tidak akan pernah bisa diurai, ternyata pada akhirnya diselesaikan dengan sebuah keheningan, sebuah gelengan kepala, dan satu kalimat. Sudah lewat, tapi aku tahu, segalanya belum berakhir, karena tatapan Buliana saat ini masih menyimpan sesuatu yang belum terucap. Ruangan rumah sakit menjadi sunyi setelah ucapan Buliana, tetapi keheningan kali ini tidak lagi terasa berat. Rasanya seperti jeda setelah hujan deras, udara masih lembab, masih menyisakan tetesan air, tetapi sudah mulai terasa sejuk. Aku berdiri di samping Pak Budi. Hatiku dipenuhi berbagai macam pikiran. Apa yang baru saja dikatakan Buliana seperti lapisan-lapisan kenangan yang belum pernah ku ketahui, kini terbuka satu persatu. Setiap detailnya membawa emosi yang berbeda. Terkadang pilu, terkadang sesak. Terkadang membuatku terharu. Aku menatap Pak Budi. Beliau masih duduk di sana, punggungnya sedikit membungkuk, tangannya tergeletak di pangkuan. Cincin yang baru saja dikembalikan kini berada di tanganku. Wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi aku tahu di dalam hatinya pasti tidak tenang. Pria ini selama puluhan tahun telah membawa sebuah cerita sebesar ini tanpa pernah membicarakannya sedikit pun. Tiba-tiba aku teringat tahun-tahun pertama setelah kami menikah. Saat itu hidup kami sangat sulit. Pak Budi bekerja serabutan, mulai dari kuli bangunan, angkat barang, hingga memperbaiki mesin-mesin kecil. Terkadang beliau berangkat kerja pagi buta dan pulang larut malam, hanya sempat makan nasi dingin lalu langsung tidur. Aku pernah bertanya mengapa tidak mencari pekerjaan yang lebih stabil. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Zaman sekarang dapat pekerjaan saja sudah untung." Aku percaya begitu saja. Aku tidak pernah berpikir di balik kalimat itu ada sebuah kesempatan yang telah hilang. Bukan karena beliau tidak berusaha, melainkan karena beliau telah memilih untuk pergi dalam diam. Aku menoleh ke arah Buliana. Beliau masih berlutut, air matanya tidak berhenti mengalir. Aku mendekatinya dan membantunya berdiri. "Berdirilah, Bu. Lantainya dingin, tidak baik kalau berlutut terus." Buliana menggeleng, tetapi kemudian tetap berpegangan pada tanganku dan berdiri. Beliau menyeka air matanya, tetapi semakin diseka, air matanya semakin deras. Saya tidak tahu bagaimana harus menebusnya," katanya dengan suara parau. "Kakak saya sudah meninggal, sedangkan saya hidup dengan perasaan berutang." Aku menatapnya. Hatiku melunak. Aku tidak lagi merasa tidak nyaman atau waspada seperti di awal. Di hadapanku saat ini bukan lagi orang asing, melainkan seorang perempuan yang telah membawa sebuah cerita berat selama puluhan tahun dan baru sekarang memiliki kesempatan untuk mengungkapkannya. Aku berkata pelan, "Ibu jangan menyalahkan diri sendiri terus. Ini bukan salah ibu." Beliau menggeleng. "Tapi jika bukan karena saya, kakak saya tidak akan melakukannya." Aku tidak langsung menjawab. Memang benar, jika bukan karena keadaan itu, mungkin segalanya akan berbeda. Tapi hidup tidak memiliki kata jika. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing dan harus hidup dengan konsekuensinya. Yang terpenting adalah bagaimana mereka menghadapinya setelah semua itu. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Beliau masih diam, tetapi tatapannya tidak lagi jauh. Tatapannya menjadi lebih jelas, seolah sedang mengikuti setiap kata dan perasaan di dalam ruangan ini. Tiba-tiba aku sadar satu hal. Selama 10 tahun ini, kupikir beliau adalah orang yang lemah, yang butuh perawatanku, yang tidak lagi mampu memahami atau merasakan hal-hal di sekitarnya. Tapi saat ini aku baru melihat, ada hal-hal yang beliau pahami lebih dari aku, hanya saja beliau tidak mengatakannya. Beliau tidak pernah mengatakannya. Buliana saat ini mengeluarkan sebuah amplop tua dari dalam tasnya. Pinggirannya sudah usang, warnanya sudah menguning. Beliau memegangnya dengan kedua tangan seolah memegang sesuatu yang sangat penting. "Pak, masih ada satu hal lagi yang kakak saya titipkan pada saya untuk Bapak," katanya dengan suara gemetar. Aku melihat amplop itu. Perasaan aneh menjalar di punggungku.
Bu Liana mengulurkan amplop itu ke arah Pak Budi, tetapi karena beliau tidak bisa mengambilnya sendiri, beliau menoleh ke arahku dengan tatapan memohon. Bu, tolong bantu saya berikan pada Bapak. Aku menerima amplop itu. Rasanya ringan, tetapi membuat tanganku terasa berat. Aku membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas tua. Tulisan tangannya tidak beraturan. Ada bagian yang tebal dan ada yang tipis. Sekilas pandang sudah terlihat bahwa penulisnya tidak lagi punya banyak tenaga. Aku menatap Bu Liana, beliau mengangguk pelan. Kakak saya yang menulisnya sebelum meninggal. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Beliau sedang menatap kertas di tanganku, matanya tidak berkedip. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca. Budi, jika kau masih hidup dan membaca surat ini, berarti aku tahu akhirnya aku bisa mengatakan hal yang telah kusembunyikan seumur hidup. Suaraku melambat, kata demi kata menggema di ruangan yang sunyi, aku adalah teman yang brengsek. Aku telah mengambil benda paling berharga darimu di saat kau paling mempercayaiku. Tanganku sedikit gemetar. Saat itu aku hanya memikirkan cara menyelamatkan adikku. Aku tidak berani memikirkan perasaanmu saat kau bangun dan menyadari satu-satunya peninggalan ibumu telah hilang. Aku bisa mendengar isak tangis Bu Liana di belakangku. Setelah itu aku kembali. Aku ingin mengembalikannya, ingin meminta maaf, tapi kau sudah pergi. Aku mencarimu tapi tidak ketemu. Suaraku sedikit tercekat, tetapi aku tetap berusaha melanjutkan. Aku hidup seumur hidup dengan perasaan itu. Setiap kali aku melihat cincin itu, aku seolah melihatmu berdiri di hadapanku, tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Aku menatap lembaran kertas itu, tulisan-tulisannya mulai kabur karena air mataku. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Aku hanya berharap jika ada kehidupan selanjutnya, aku bisa menebus kesalahanku. Aku berhenti. Ruangan sunyi senyap. Aku mengangkat kepala. Pak Budi sedang menatapku. Tatapannya tidak lagi jauh, tidak lagi kosong, melainkan sangat jelas, sangat dalam. Sebutir air mata diam-diam mengalir dari sudut matanya. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Tangannya terasa dingin, tetapi kali ini aku merasakan sebuah tekanan yang sangat pelan, seolah beliau sedang balas menggenggam tanganku. Bukan karena lemah, melainkan karena beliau ada di sini, benar-benar ada di sini setelah 10 tahun. Bu Liana berdiri di belakang, tidak berani bersuara. Aku menatap Pak Budi, berbisik, "Bapak dengar, kan?" Beliau tidak menjawab, tetapi aku tahu beliau mengerti. Dan aku juga mengerti. Ada permintaan maaf yang tidak perlu didengar langsung. Cukup dengan tahu bahwa orang tersebut telah membawanya seumur hidup, itu sudah cukup. Tapi aku tahu, masalah ini belum berakhir, karena setelah semua ini, masih ada satu hal lagi. Hal yang belum dikatakan oleh Bu Liana. Aku melipat kembali surat itu dengan sangat perlahan, tanganku masih sedikit gemetar. Kata-kata yang tertulis di sana, meskipun canggung, memuat penyesalan seumur hidup seseorang. Aku memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop dan menggenggamnya, seolah sedang memegang bagian dari kenangan yang bukan milikku, tetapi baru saja menyentuh hatiku. Ruangan masih sunyi. Pak Budi tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya kini benar-benar berbeda. Bukan lagi tatapan yang melayang entah kemana seperti hari-hari biasanya, melainkan tatapan seseorang yang benar-benar hadir, benar-benar mengerti, dan benar-benar merasakan. Aku menggenggam tangannya, meremasnya pelan. "Pak," panggilku lirih. Beliau tidak menjawab, tetapi tangannya sedikit bergerak. Gerakan yang sangat kecil, tetapi cukup untuk membuatku tahu bahwa beliau merespons. Bu Liana berdiri di seberang, kedua tangannya saling bertaut, air matanya sudah mulai mengering, tetapi matanya masih merah. Beliau menatap kami, lalu menatap cincin itu, seolah sedang menunggu sesuatu. Aku menoleh padanya. "Bu Liana, ibu tadi bilang masih ada satu hal lagi." Mendengarku, beliau tertegun. Tatapannya tiba-tiba meredup, tidak lagi hanya penyesalan, melainkan sebuah kekhawatiran yang sangat jelas. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak-gerak seolah sedang menimbang-nimbang, apakah harus melanjutkannya atau tidak. Beberapa saat kemudian, beliau menarik napas dalam-dalam. "Iya, Bu."
Masih ada satu hal lagi yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan atau tidak. Aku menatapnya. Suaraku lembut tetapi tegas. Ibu sudah sampai di sini. Katakan saja semuanya. Disembunyikan pun tidak akan ada gunanya. Buliana mengangguk. Beliau menatap Pak Budi, lalu menatapku seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Beliau berkata dengan suara yang lebih pelan dan berat. Setelah kakak saya menebus cincin itu dan tidak bisa menemukan Bapak, dia menyimpannya untuk waktu yang lama. Tapi, bukan hanya itu. Mendengar itu, hatiku kembali menegang. Bukan hanya itu, artinya masih ada hal lain. Buliana melanjutkan, sekitar 10 tahun setelah saya sembuh, dan kondisi kakak saya juga lebih stabil, dia mulai merintis usaha. Aku sedikit terkejut. Di kepalaku, bayangan Mas Tono, sahabat suamiku, masihlah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai buruh pabrik. Aku tidak pernah membayangkan beliau kemudian berbisnis. Usahanya tidak besar, lanjut Buliana. Tapi cukup untuk hidup. Kadang berdagang kecil-kecilan, kadang jadi subkontraktor. Pokoknya serabutan. Aku mengangguk, menunggunya melanjutkan. Tapi ada satu hal yang selalu dipegangnya, kata beliau, tatapannya meredup. Dia selalu berpikir bahwa semua yang dimilikinya setelah itu berawal dari cincin itu. Aku sedikit mengerutkan kening. Maksud ibu? Buliana menatapku. Kakak saya selalu bilang, jika hari itu tidak ada uang untuk operasi, saya pasti sudah meninggal. Dan jika saya meninggal, dia juga tidak akan punya semangat untuk hidup lagi. Jadi, dia menganggap semua yang dimilikinya setelah itu adalah utang dari cincin itu. Aku terdiam. Sebuah cara berpikir yang menyakitkan sekaligus nyata. Karena itu, lanjut Buliana, suaranya sedikit bergetar, dia menyisihkan sebagian uang. Aku terkejut. Uang? Buliana mengangguk. Iya. Tidak banyak. Tapi bagi dia itu adalah tabungan seumur hidupnya. Dia berpesan pada saya, jika berhasil menemukan Bapak, selain mengembalikan cincin, saya juga harus menyerahkan uang itu. Aku terpaku. Di kepalaku, berbagai pikiran berkecamuk. Uang. Sejumlah uang yang ditabung seumur hidup hanya untuk membayar sebuah utang. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Beliau masih duduk di sana, tetapi tatapannya kini tidak lagi hanya diam. Ada sesuatu yang sangat dalam di matanya. Bukan keserakahan, bukan harapan, melainkan sebuah kelelahan yang sangat samar. Seperti seseorang yang telah melewati terlalu banyak hal dan tidak ingin lagi menyimpan apa-apa. Aku kembali menatap Buliana, suaraku melambat. Ibu, bermaksud memberikannya pada kami? Buliana langsung mengangguk seolah sudah siap. Iya, Bu. Itu adalah wasiat kakak saya. Dia bilang jika tidak melakukannya, dia tidak akan bisa tenang. Aku terdiam. Sebagian dari diriku memahami niat baik Mas Tono, tetapi sebagian lagi merasa bingung. Uang itu apa? Kompensasi, penebusan dosa, atau cara untuk membebaskan arwah orang yang telah tiada? Aku melihat tanganku. Cincin itu sudah kembali. Sedangkan uang itu, aku tidak tahu apakah harus menerimanya atau tidak. Aku menoleh pada Pak Budi. Pak, panggilku. Beliau tidak bicara, tetapi tatapannya sangat jelas, sangat tenang. Lalu, beliau menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan. Hanya satu gelengan ringan, tetapi aku mengerti. Beliau tidak mau, bukan karena tidak butuh uang, melainkan karena beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu diterima. Aku kembali menatap Buliana. Beliau masih menunggu, matanya penuh harap sekaligus cemas. Aku berkata perlahan, Buliana, soal cincin, kami sudah menerimanya kembali. Tapi soal uang, aku berhenti sejenak. Suami saya tidak mau menerimanya. Buliana tertegun. Tapi, itu wasiat kakak saya. Katanya, nadanya nyaris memohon. Aku mengangguk. Saya mengerti. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa begitu saja diterima. Suami saya tidak membutuhkannya. Buliana berdiri membeku, air matanya kembali mengalir. Lalu, bagaimana agar kakak saya bisa tenang? Katanya dengan suara pecah. Aku menatapnya.
Seorang perempuan yang telah hidup seumur hidup dengan perasaan berutang. Seorang kakak yang membawa utang itu hingga ke liang lahat. Dan kini, utang itu ada di tanganku. Aku menghela napas, lalu berkata perlahan, jika ibu benar-benar ingin melakukan sesuatu, jangan berikan uang itu pada kami. Bu Liana mengangkat kepala, tatapannya bingung. Aku melanjutkan, gunakanlah uang itu untuk membantu orang-orang seperti ibu dulu. Orang-orang yang butuh uang untuk bisa hidup. Bu Liana menatapku seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku menatapnya. Suaraku melembut. Mungkin. Itulah cara terbaik agar kakak ibu bisa benar-benar tenang. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini keheningan yang sangat berbeda. Tidak lagi berat, melainkan sangat ringan. Setelah ucapanku, ruangan menjadi sangat sunyi. Bukan keheningan yang berat seperti di awal, melainkan sebuah ketenangan, seperti setelah aliran air deras berlalu, hanya menyisakan permukaan air yang tenang yang memantulkan segalanya dengan jernih. Bu Liana berdiri di sana, kedua tangannya masih saling bertaut, menatapku seolah belum sepenuhnya mengerti. Mungkin beliau sudah mempersiapkan berbagai cara untuk meyakinkan, berpikir bahwa kami akan menolak lalu beliau akan mencoba membujuk, bahkan mungkin akan berlutut lagi jika perlu, tapi beliau tidak menyangka kami akan menolak dengan cara yang berbeda. Bukan menolak karena dendam, melainkan menolak karena tidak ingin lagi menyimpan beban. Beliau bertanya lagi dengan suara masih bergetar, Ibu. Serius? Aku mengangguk. Saya serius. Coba Ibu pikirkan, jika kami menerima uang itu, apakah hati Ibu akan terasa lebih ringan? Atau justru setelah selesai membayar satu utang, Ibu akan merasa hampa? Bu Liana terdiam. Tatapannya meredup, seolah sedang bertanya pada dirinya sendiri. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih perlahan. Tetapi jika Ibu menggunakan uang itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti Ibu dulu, maka setiap kali Ibu berhasil membantu satu orang, Ibu akan merasa seolah kakak Ibu masih melakukan sesuatu yang berarti. Mendengar itu, bibir Bu Liana bergetar. Sebutir air mata jatuh, tetapi kali ini bukan lagi air mata penyesalan, melainkan seperti sebuah kelegaan. Beliau menunduk dan berbisik, saya mengerti. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Beliau masih duduk di sana, tatapannya tidak lagi setegang di awal. Ada sesuatu yang sangat ringan di matanya. Aku tidak tahu apakah beliau juga merasakan hal yang sama denganku, bahwa segalanya telah sampai pada titik di mana tidak perlu diperpanjang lagi. Bu Liana berdiri terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menunduk sangat dalam di hadapan Pak Budi. Pak, terima kasih, katanya dengan suara tercekat. Terima kasih karena tidak menyalahkan dan karena telah memberiku cara untuk melakukan hal yang benar. Pak Budi tidak bicara, tetapi beliau mengangguk sangat pelan. Aku melihat pemandangan itu, hatiku terasa hangat. Ada ucapan terima kasih yang tidak perlu dibalas dengan kata-kata, cukup dengan sebuah anggukan. Bu Liana menyeka air matanya, lalu berdiri tegak. Beliau menatapku, tatapannya sudah berbeda dari sebelumnya, tidak lagi bingung atau berat. Saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan, katanya dengan suara yang lebih mantap. Saya akan menggunakan uang itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Saya rasa kakak saya juga akan menginginkan hal itu. Aku mengangguk. Iya, itu yang terbaik. Beberapa saat kemudian, Bu Liana melihat jam tangannya, lalu berkata pelan, saya tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Hari ini saya sudah bisa mengatakan semua yang perlu dikatakan. Beliau menoleh ke arah Pak Budi, menunduk sekali lagi, lalu berbalik pergi. Aku berdiri memandangi punggungnya yang menjauh. Punggung yang saat datang terasa begitu berat, kini saat pergi terlihat jauh lebih ringan. Bukan karena bebannya telah hilang, melainkan karena telah diletakkan di tempat yang benar. Pintu kamar tertutup, hanya menyisakan aku dan Pak Budi. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya. Kami berdua terdiam cukup lama. Tidak perlu bicara, tetapi aku merasakan ada sesuatu di antara kami yang telah berubah. Aku menatapnya, bertanya pelan. Bapak merasa lebih ringan. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau memandang keluar jendela. Sinar matahari sore menerpa wajahnya, membuatnya terlihat lebih cerah,
tetapi juga memperlihatkan jejak-jejak waktu. Beberapa saat kemudian, beliau berkata pelan, ringan. Hanya satu kata, tapi aku mengerti. Aku menggenggam tangannya, tersenyum kecil. Saya juga. Kami kembali terdiam. Tapi kali ini keheningan itu tidak lagi membuatku tidak nyaman. Tiba-tiba aku teringat hari-hari yang telah berlalu, sejak bertemu Buliana di konter makanan hingga menemukan cincin kedua, lalu malam-malam tanpa tidur, pikiran yang kalut, semuanya seperti gelombang besar yang menerpa hidup. Aku pernah berpikir semua yang kupercaya akan runtuh. Aku pernah meragukan pria yang telah menemaniku selama puluhan tahun. Tapi pada akhirnya, yang kusadari adalah hal yang berbeda. Tidak semua yang tidak terucap adalah kebohongan. Ada hal-hal yang tidak dikatakan seseorang karena tidak ingin menyakiti orang lain. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Pria ini telah kehilangan sebagian pusaka ibunya, kehilangan seorang sahabat, kehilangan sebuah kesempatan dalam hidup, tetapi beliau tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena beliau memilih untuk menyimpannya. Menyimpannya agar orang lain bisa tenang, menyimpannya agar masa lalu tidak melukai masa kini. Aku menghela napas pelan. Pak, kataku lirih. Beliau menoleh. Saya minta maaf, Pak. Beliau sedikit mengerutkan kening seolah tidak mengerti. Aku tersenyum tipis. Beberapa hari yang lalu, saya sempat berpikiran buruk tentang Bapak. Saya kira Bapak menyembunyikan sesuatu dari saya. Beliau menatapku, lalu menggeleng pelan. Bukan gelengan untuk menyangkal, melainkan untuk mengatakan, tidak perlu. Aku mengerti. Beliau tidak butuh permintaan maafku, sama seperti beliau tidak butuh siapapun meminta maaf padanya. Aku meremas tangannya dengan lembut. Lain kali kalau ada apa-apa, harus cerita sama saya ya, Pak. Jangan disembunyikan lagi. Beliau tidak menjawab, tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, sebuah senyum yang sangat tipis. Aku ikut tersenyum. Di luar jendela, langit sore mulai meredup. Sinar keemasan membentang di halaman panti, di mana beberapa keluarga sedang mendorong kursi roda pasien mereka. Kehidupan terus berjalan, tidak berhenti karena sebuah cerita lama. Tapi bagiku, setelah hari ini, mungkin aku akan memandang hidup dengan sedikit berbeda. Aku tidak lagi melihat cincin di jariku hanya sebagai sebuah pusaka, melainkan sebagai sebuah cerita. Cerita tentang kemanusiaan, tentang kesalahan, tentang keheningan, dan tentang bagaimana manusia memilih untuk menghadapi perbuatannya. Aku melihat cincin itu, lalu menatap Pak Budi. Di hatiku, ada kedamaian yang aneh. Hari-hari berikutnya, hidupku perlahan kembali ke ritme yang akrab. Pagi hari aku masih ke supermarket, berdiri di konter makanan. Sorenya aku mampir ke panti menjenguk Pak Budi. Malamnya aku buru-buru ke warung Tegal untuk membantu mencuci piring. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa selelah dulu. Bukan karena pekerjaannya menjadi lebih ringan, melainkan karena hatiku yang lebih ringan. Kisah tentang cincin, tentang Mas Tono, tentang Buliana, seperti sebuah simpul yang telah terurai. Bukan hanya untuk Pak Budi, tetapi juga untukku. Selama berhari-hari sebelumnya, aku hidup dalam keraguan, dalam pikiran-pikiran yang menyiksa diriku sendiri. Sekarang, segalanya telah jelas. Dan kejelasan itu tidak menyakitkan seperti yang pernah kutakutkan. Ada kebenaran yang saat belum diketahui terasa menakutkan, tetapi saat sudah diketahui justru membuat hati lebih tenang. Di supermarket, Mbak Tati masih sering memperhatikanku. Suatu hari saat sedang mengambilkan risoles, dia memiringkan kepala menatapku lalu tersenyum. Bu Sari kelihatannya beda ya sekarang, kelihatan lebih lega. Ada kabar baik apa nih? Kok nggak cerita-cerita? Aku ikut tersenyum. Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Mungkin karena belakangan ini tidurnya lebih nyenyak. Mbak Tati cemberut. Saya sudah kerja bareng ibu bertahun-tahun, jangan bohong deh. Tapi ya sudahlah. Yang penting ibu kelihatan sehat. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ada cerita-cerita yang tidak semua orang bisa mengerti, dan juga tidak perlu diceritakan semuanya. Cukup kita sendiri yang paham. Sore itu, aku membawa kedua cincin itu ke panti. Satu masih di jariku,
satu lagi di dalam kotak merah. Aku tidak tahu apa alasanku membawanya. Mungkin karena aku ingin Pak Budi melihatnya sekali lagi. Atau mungkin aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa semua yang telah terjadi bukanlah mimpi. Saat aku masuk ke kamar, Pak Budi sedang duduk seperti biasa, memandang keluar jendela. Mendengar suaraku, beliau menoleh. "Kamu sudah datang?" Aku mengangguk, meletakkan bawaanku, lalu mengeluarkan kotak itu. "Pak," kataku, "saya bawa ini." Beliau melihat kotak itu, tatapannya berhenti sejenak. Aku membukanya. Cincin kedua terbaring sunyi di dalamnya. Aku meletakkannya di telapak tangannya. Kali ini genggamannya lebih mantap, tidak lagi segemetar sebelumnya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Beliau melihat cincin itu, lalu kembali melihat cincin di jariku. Beberapa saat kemudian, beliau mengangkat cincin itu lebih dekat, lalu berbisik pelan, "2." Aku mengangguk. "Iya, Pak. 2." Kami saling memandang. Tidak perlu bicara lebih banyak. Satu kata singkat itu sudah cukup untuk menyambung sebuah rentang waktu yang panjang. Tiba-tiba aku bertanya, "Pak, waktu itu, Bapak tahu siapa yang mengambilnya?" Pertanyaan ini sudah kusimpan selama beberapa hari, baru sekarang aku berani menanyakannya. Pak Budi terdiam. Beliau melihat cincin itu, lalu memandang keluar jendela. Tatapannya tidak menghindar, tetapi juga tidak langsung menjawab. Setelah jeda yang cukup lama, beliau berkata pelan, "Tahu." Aku terkejut. "Tahu. Tapi Bapak diam saja?" Tanyaku. Tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Beliau mengangguk sangat pelan. Aku menatapnya, hatiku terasa sesak. "Kenapa, Pak?" Tanyaku. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau mengulurkan tangan dan menyentuh cincin itu, lalu berkata perlahan kata demi kata, "Dia butuh." Hanya 2 kata, tapi aku mengerti. Dia butuh. Dia butuh untuk menyelamatkan adiknya. Dia butuh untuk hidup. Aku duduk terdiam. Semua pertanyaan di kepalaku tiba-tiba tidak lagi membutuhkan jawaban. Aku bertanya lagi dengan suara lebih pelan, "Lalu kenapa Bapak tidak cerita pada saya?" Beliau menatapku, tatapannya sangat lembut. Beliau berkata pelan tetapi jelas, "Nanti, kamu sedih." Aku terpaku. Sebuah kalimat sederhana, tetapi membuatku tidak tahu harus berkata apa. Aku pernah berpikir beliau menyembunyikannya karena tidak mempercayaiku. Aku pernah berpikir beliau menyembunyikannya karena ada sesuatu yang tidak ingin ku ketahui. Tapi ternyata, beliau menyembunyikannya hanya karena tidak ingin aku sedih. Aku memalingkan muka. Air mata tiba-tiba mengalir. Aku merasa diriku begitu kecil. Selama beberapa hari terakhir ini, aku telah terlalu banyak berpikir, telah menyakiti diriku sendiri dengan hal-hal yang belum tentu benar. Sementara itu, pria ini memilih untuk diam, menanggung segalanya sendirian. Aku menyeka air mataku, kembali menatapnya. "Bapak ini bodoh sekali," kataku dengan suara tercekat. Beliau tidak bereaksi, hanya tersenyum sangat tipis. Aku meremas tangannya. "Lain kali kalau ada apa-apa harus cerita sama saya, jangan disembunyikan lagi." Beliau tidak menjawab, tapi aku tahu beliau mengerti. Di luar jendela, langit sudah mulai sore. Sinar keemasan membentang di halaman, di mana beberapa orang sedang mendorong kursi roda pasien mereka untuk berjalan-jalan. Angin sepoi-sepoi meniup pepohonan. Aku duduk di sana di samping Pak Budi, tangan kami saling bertaut. Di hatiku tidak ada lagi pikiran-pikiran berat. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang hilang bukan berarti lenyap, melainkan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih dalam. Aku melihat kedua cincin itu. Satu telah menemaniku hampir seumur hidup, satu lagi baru saja kembali setelah puluhan tahun. Keduanya bukan lagi hanya emas, keduanya adalah kenangan, kesalahan, pengampunan, dan kemanusiaan. Aku berbisik pelan, "Pak, nanti saya simpan dua-duanya ya." Beliau menatapku, lalu mengangguk sangat pelan. Sebuah anggukan yang bagiku adalah persetujuan atas segalanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang, tidak lagi seberat sebelumnya. Aku masih bekerja, masih berdiri di konter makanan, masih tersenyum pada pelanggan seperti biasanya.
Tapi setiap kali tanpa sadar tanganku menyentuh kedua cincin yang kini kupakai bersamaan di satu jari, hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Dua cincin dengan bentuk yang sama, cerita yang sama, tetapi membawa dua takdir yang berbeda. Satu menemaniku selama hampir 40 tahun, melewati suka dan duka. Satu lagi berkelana, melewati tangan orang lain, membawa nyawa yang terselamatkan, membawa penyesalan seumur hidup, lalu akhirnya kembali. Aku tidak melepas salah satunya. Aku menyimpan keduanya, seolah menyimpan sebuah cerita yang utuh. Di panti, kondisi Pak Budi tampak sedikit lebih baik. Bukan pulih sepenuhnya, tetapi tatapannya tidak lagi kosong seperti dulu. Terkadang saat aku bicara, beliau merespons lebih cepat, bahkan bisa menjawab dengan beberapa kalimat yang lebih utuh. Suatu hari saat aku sedang menyuapinya bubur, beliau tiba-tiba bertanya, suaranya masih pelan tetapi lebih jelas. "Sudah bertemu Liana?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin dia menelepon, Bu." Katanya sudah mulai berjalan. Beliau menatapku seolah menunggu kelanjutannya. Aku melanjutkan, "Bu Liana menggunakan uang itu untuk membantu beberapa orang sakit jantung di kampungnya. Orang-orang yang kondisinya seperti dia dulu, tidak punya biaya untuk berobat. Katanya setiap kali berhasil membantu satu orang, hatinya terasa lebih ringan." Beliau terdiam, lalu mengangguk sangat pelan. Sebuah anggukan yang aku tahu artinya adalah persetujuan. Aku tersenyum. "Bapak lihat kan? Mungkin cincin itu pergi jauh dulu agar bisa melakukan lebih banyak hal baik sebelum kembali." Beliau menatapku. Tatapannya kini bukan hanya ketenangan, melainkan juga ada sedikit kelegaan. Aku duduk di sampingnya, memandang keluar jendela. Tiba-tiba terpikir olehku, jika hari itu Pak Budi tidak diam, tidak pergi, tidak melepaskan, mungkin hidup kami akan berbeda. Mungkin beliau akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih stabil. Mungkin kami tidak akan sesulit ini. Tapi jika begitu, mungkin Bu Liana tidak akan selamat. Mas Tono mungkin akan membawa dosa yang berbeda, atau tidak pernah punya kesempatan untuk menebusnya. Dan mungkin, aku juga tidak akan pernah memahami suamiku seperti sekarang. Di dunia ini, ada kehilangan yang bukan tanpa arti. Hanya saja kita harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bisa melihat artinya. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku merapikan rumah kecil kami, mengelap meja kayu, mengganti air di vas bunga. Pekerjaan-pekerjaan sederhana, tetapi setelah selesai hatiku terasa lebih ringan. Aku duduk, membuka kotak merah itu. Kotak itu kini kosong karena kedua cincin sudah kupakai. Tapi aku tetap menyimpannya, sebagai sebuah penanda, sebagai seorang saksi. Aku mengambil kotak itu, mengelus kain beludrunya yang sudah usang, lalu tiba-tiba teringat pada ibu mertuaku. Wanita yang belum pernah kutemui. Yang hanya kukenal lewat beberapa foto lama dan cerita suami. Jika beliau masih hidup, entah apa yang akan dipikirkannya saat tahu cincin yang dipesannya telah melewati perjalanan seperti ini. Aku berbisik pada diriku sendiri, "Bu, ibu pasti tidak akan marah, kan?" Aku tidak tahu mengapa aku berkata begitu. Tapi aku percaya, seorang wanita yang telah memikirkan menantunya bahkan sebelum bertemu, pasti punya hati yang cukup lapang untuk memahami apa yang telah terjadi. Malam itu, Agung menelepon. "Bu, bagaimana kabar ayah?" tanyanya. "Ayahmu sedikit lebih baik," jawabku. "Benarkah, Bu?" "Aku senang sekali mendengarnya," katanya, suaranya terdengar lega. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Agung, ada hal-hal yang selama ini belum pernah Ibu ceritakan padamu." "Cerita apa, Bu?" Aku menatap kedua cincin di tanganku, lalu dengan perlahan berkata, "Cerita tentang ayahmu waktu masih muda." Aku tidak menceritakan semuanya, hanya sebagian, bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena aku mengerti, ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan seluruhnya agar orang bisa memahami intinya. Setelah aku selesai, Agung terdiam cukup lama, lalu berkata, "Ayah memang orang yang sangat baik ya, Bu." Aku tersenyum tipis. "Iya, baik sekali, sampai kadang-kadang bodoh." Agung ikut tertawa. "Tapi karena itu,
Aku punya ayah. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya merasa hatiku hangat. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, mengangkat tanganku dan menatap kedua cincin itu. Cahaya remang-remang dari lampu tidur membuatnya bersinar lembut, aku menyentuhnya perlahan. Tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa membingungkan. Hanya ada kedamaian. Kedamaian yang datang dari pemahaman yang sangat sederhana bahwa hidup ini tidak selamanya adil, tetapi jika di dalam hati setiap orang masih ada sedikit nurani, sedikit kemanusiaan, maka cepat atau lambat segalanya akan kembali ke tempatnya. Aku memejamkan mata perlahan. Kali ini aku tidur sangat nyenyak. Tanpa mimpi, tanpa gelisah. Hanya tidur yang damai, seolah badai yang baru saja berlalu tidak pernah ada. Waktu setelah itu berlalu dengan perlahan, tetapi tidak lagi seberat hari-hari sebelumnya. Segalanya perlahan kembali ke ritme yang akrab. Bedanya, di dalam hatiku tidak ada lagi ganjalan. Aku masih bekerja di supermarket, masih berdiri di konter makanan, masih tersenyum pada pelanggan, masih menahan rasa sakit di lutut saat berdiri terlalu lama. Malam hari, aku masih ke warung Tegal membantu mencuci piring. Tanganku masih keriput karena air. Punggungku masih pegal saat tiba di rumah. Kehidupan di luar tidak ada yang berubah, tetapi di dalam diriku telah berbeda. Terkadang di pagi hari saat mengenakan kembali kedua cincin itu, aku tidak lagi merasa berat seperti saat pertama kali menerimanya kembali. Aku hanya akan menyentuhnya pelan, seperti menyentuh sebuah cerita yang telah berlalu, lalu tersenyum. Aku tidak lagi banyak berpikir, bagaimana jika dulu tidak terjadi apa-apa? Aku tidak lagi bertanya, andai saja. Karena aku mengerti, hidup ini tidak punya kata andai saja. Hanya ada apa yang telah terjadi dan bagaimana kita menerimanya. Sebulan setelah pertemuan di panti, Bu Liana datang lagi menemuiku. Kali ini beliau tidak ke supermarket, melainkan langsung ke rumahku. Hari itu aku baru saja pulang kerja, sedang sibuk di dapur saat mendengar ketukan pintu. Saat kubuka, aku melihat Bu Liana berdiri di sana, membawa sekantong kecil buah-buahan. Beliau menatapku dan tersenyum. Senyum kali ini sangat berbeda dari pertama kali kami bertemu, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi beban, hanya ada kelegaan. Saya mampir sebentar. Boleh? Tanyanya. Aku mengangguk. Masuklah, Bu. Beliau masuk, melihat sekeliling rumahku yang kecil, matanya tampak sedikit terharu. Mungkin bagi orang sepertinya, tempat ini terlalu sederhana. Tapi beliau tidak berkomentar apa-apa, hanya meletakkan kantong buah di meja lalu duduk di kursi. Kami berbincang seperti dua orang kenalan lama. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Bu Liana bercerita bahwa beliau telah melakukan seperti yang kusarankan. Beliau membawa uang itu pulang ke kampungnya, membentuk sebuah kelompok kecil, mencari orang-orang yang sakit jantung, sakit parah, yang tidak punya biaya berobat. Awalnya hanya beberapa orang, tetapi lama-kelamaan semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang ikut membantu. Saya tidak melakukan hal besar kok, Bu, katanya dengan suara lembut. Tapi setiap kali melihat satu orang tertolong, saya merasa seolah beban kakak saya sedikit terangkat. Aku mendengarkan, hatiku terasa hangat. Aku berkata, itu sudah sangat baik, Bu. Tidak perlu melakukan hal besar, yang penting tulus. Beliau mengangguk. Beberapa saat kemudian, beliau menatapku, lalu menatap tanganku. Ibu masih memakai kedua cincinnya, katanya. Aku tersenyum. Iya, saya simpan keduanya. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, tahu tidak, Bu. Awalnya saya pikir setelah mengembalikan cincin itu, segalanya akan berakhir. Tapi sekarang saya baru mengerti, ini bukan akhir, melainkan berubah menjadi bentuk yang lain. Aku menatapnya. Beliau melanjutkan. Dulu cincin itu adalah penyesalan. Sekarang, cincin itu menjadi pengingat agar saya hidup dengan lebih baik. Aku mengangguk. Aku mengerti. Ada hal-hal yang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diingat dengan cara yang berbeda. Bu Liana tinggal sebentar, lalu pamit pulang. Sebelum pergi, beliau menoleh dan menatapku lama, lalu berkata, terima kasih, Bu.
karena tidak menyimpannya dalam hati, tetapi justru membukakan jalan untuk saya. Aku tersenyum. Saya tidak melakukan apa-apa. Beliau menggeleng. Ibu tidak tahu. Lalu beliau pergi. Aku berdiri memandanginya. Hatiku terasa ringan. Malam itu aku pergi ke panti menjenguk Pak Budi seperti biasanya. Beliau masih duduk di sana, di dekat jendela. Aku masuk dan berkata, "Pak, hari ini Bu Liana datang ke rumah." Beliau menatap, aku menceritakan kembali apa yang dikatakan Bu Liana. Beliau mendengarkan dengan saksama. Setelah aku selesai, beliau terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Bagus. Hanya satu kata." Tapi aku mengerti, beliau tidak perlu mendengar detailnya. Beliau hanya perlu tahu bahwa segalanya telah berjalan ke arah yang benar. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Pak," kataku, "mungkin cincin itu bukan hilang." Beliau menatap, aku melanjutkan. "Mungkin cincin itu hanya pergi berkeliling, melakukan tugasnya, baru kemudian kembali." Beliau tidak menjawab, tapi aku melihat tatapannya melembut. Di luar jendela, langit mulai gelap. Lampu-lampu di halaman panti menyala, orang-orang lalu lalang. Kehidupan terus berjalan, seolah tidak pernah ada cerita-cerita seperti cerita kami. Aku melihat kedua cincin di tanganku, dan tiba-tiba sadar, jika hari itu tidak terjadi apa-apa, cincin ini hanya akan menjadi pusaka biasa. Tapi karena telah melewati perjalanan yang panjang, cincin ini menjadi sebuah cerita. Sebuah cerita yang bukan hanya milikku, tetapi milik banyak orang. Milik seorang ibu yang meninggalkan kasih sayang, milik seorang sahabat yang melakukan kesalahan, milik seorang adik yang diselamatkan, milik seorang pria yang memilih diam, dan milik seorang perempuan sepertiku yang belajar untuk mengerti. Aku meremas tangan Pak Budi dengan lembut. "Pak, nanti kita hidup seperti biasa saja ya," kataku. Beliau mengangguk sangat pelan. Sebuah anggukan yang cukup. Aku bersandar di kursi, memandang keluar jendela. Di hatiku tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang perlu dicari. Hanya ada satu hal yang sangat jelas, bahwa hidup ini, meskipun terkadang kejam, meskipun terkadang manusia berbuat salah, tetapi jika di dalam hati masih tersisa sedikit nurani, maka cepat atau lambat segalanya akan kembali ke tempatnya. Seperti kedua cincin itu, setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya menemukan jalan pulang. Ada cerita-cerita yang saat dimulai, orang mengira itu hanyalah hal kecil. Sebuah cincin, sebuah pertemuan tak sengaja, sebuah tatapan panik di tengah keramaian. Tapi semakin dalam diselami, semakin direnungkan, barulah terlihat bahwa di baliknya ada kehidupan seseorang, ada tahun-tahun keheningan, ada pilihan-pilihan yang tak seorang pun tahu, dan ada utang yang tak bisa diukur dengan uang. Kisah Bu Sari dan Pak Budi bukanlah kisah tentang kekayaan atau kehilangan yang besar. Ini adalah kisah orang-orang biasa yang hidup di tengah kesulitan, tetapi tetap berhasil menjaga hal yang paling berharga, nurani. Seorang pria yang rela kehilangan pusaka ibunya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Seorang kakak yang membawa penyesalan seumur hidupnya karena satu kesalahan demi menyelamatkan adiknya, dan seorang adik yang mendedikasikan sisa hidupnya untuk mencari, untuk mengembalikan, untuk memperbaiki apa yang telah salah. Pada akhirnya, cincin itu telah kembali. Tapi yang lebih penting, hati-hati mereka juga telah kembali ke tempatnya. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh perhitungan, kisah ini seperti sebuah pengingat lembut bahwa ada nilai-nilai yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahwa selama apapun waktu berlalu, sejauh apapun manusia tersesat, asalkan di dalam hati masih ada sedikit kebaikan, segalanya akan menemukan jalan pulangnya. Mungkin kita tidak akan mengalami cerita sehebat ini dalam hidup kita. Tetapi setiap hari, setiap pilihan kecil yang kita buat, secara diam-diam sedang menuliskan cerita kita sendiri.